negara cinta, disinilah tempatnya. Ayo, ayo, tunjukkan prestasimu, tunjukkan cintamu, berbagi pengalaman yang kamu punyai, lepas bebas penuh rasa cinta. Di Taman Lentera Cinta, hey, semua bisa, semua bisa. Di Taman Lentera Cinta, di Taman Lentera Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mahardika. Apa kabarnya guys? Malam hari ini senang sekali seperti biasa di hari Rabu kita bersama dengan dua narasumber yang luar biasa dalam Talenta Community Time Muda Berkarya dan Merdeka. Silakan guys untuk kalian yang pengen bergabung dengan spesial tema kita malam hari ini tentang pahlawan. Bertepatan 10 November Hari Pahlawan ya. Monggo silahkan untuk Sobat Muda Blitar Raya di 085719959959 atau boleh juga telepon 0342813832. Malam hari ini sampai jam 8 malam kita akan berbincang dalam memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini 10 November 2021. Tema kita malam hari ini adalah pahlawan zaman now berjuang lawan COVID-19. Sudah ada dua narasumber yang hadir di studio Mahardika malam hari ini Sobat Mahardika. Yang pertama ada Muhammad Bagus Bahtiar, personil Tentara Langit Kota Blitar. Selamat malam Mas Bagus. Selamat malam Mas. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya, pakai orange, suka jeruk atau gimana? Enggak juga sih Mas. Oh enggak juga, boleh ditarik sedikit mic-nya lebih dekat. Nah, cek. Baik, Mas Bagus sudah menyempatkan waktu di malam hari ini, nggak ganggu waktunya ya? Alhamdulillah tidak sama sekali. Nggak ada jadwal menguburkan jenazah? Alhamdulillah untuk beberapa hari ini Alhamdulillah sepi ya? sepi. Alhamdulillah. Baik, Mas Bagus sekali lagi Bagus Bahtiar, personil Tentara Langit Kota Blitar yang memang bertugas untuk khusus memakamkan jenazah COVID-19. Tidak hanya Mas Bagus, juga ada salah satu narasumber yang luar biasa guys. Malam hari ini cantik banget, ada Henny Murti, koordinator lapangan rumah isolasi, bahkan gedung isolasi terpusat Kota Blitar. Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik? Luar biasa. Gimana perjalanan menuju ke studio Mahardika? Alhamdulillah sendu ya, Sendu? Mas Afik. Diiringi rintik-rintik hujan. Oke, rintik-rintik hujan malam hari ini. Gimana pertama kali ya di studio atau seperti apa Mbak ini? Betul, ini pertama kali saya mampir ke Radio Mahardika. Baik. biasa. Terima kasih sudah mampir di sini, sudah menyempatkan waktu untuk Sobat Mahardika semuanya. Malam hari ini guys, seperti biasa kita live di YouTube Radio Mahardika Live. Silahkan tinggalkan komen di sana di live chat atau boleh sekali lagi meluncur ke Instagramnya kita di @lpplmahardika Kota Blitar. Apapun pertanyaan kalian semuanya pasti Afik akan sampaikan ke dua narasumber. Siap ya? Siap. Oke, malam hari ini kita berbincang seputar pahlawan. Ngomong-ngomong soal Hari Pahlawan, pagi hari ini kalian berdua merayakan Hari Pahlawan seperti apa? Dari Mbak ini dulu deh. Oke. Saya ya. Hari ini. Pahlawan 10 November 2021. Saya jaga pagi nih Mas Afik hari ini. Wow. Ya, jadi jaga pagi sampai jam 2 siang. Di Isoter? Di Isoter. Karena Rumis kan sementara ditutup tuh. Nah, tapi kita tetap standby di sana. Oke, kalau Mas Bahtiar Untuk merayakannya? merayakan Hari Pahlawan di tanggal 10 November 2021 tetap standby di kantor Office Mako 53. Diam aja masuk. Tapi juga tetap standby untuk sewaktu-waktu jika ada panggilan gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Pesan dulu deh kepada pahlawan-pahlawan yang ada di atau pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini. Dari Mas Bahtiar dulu. Mas Bagus. Pahlawan kita. Rasa terima kasih kita luar biasa ya. Untuk para pahlawan berterima kasih aja sudah berjuang untuk negara Indonesia.
Oke, baiklah kita santai aja Mas Bahtiar, boleh loh diminum itu minumnya di depan. Kalau Mbak Heni gimana untuk ucapan terima kasih kita kepada sebelum kita bahas tentang pahlawan zaman now ya. Oke. Kalian berdua ini kan pahlawan zaman now. Gimana untuk rasa terima kasih kita kepada pahlawan yang memang telah memerdekakan Indonesia? Oke. Untuk pahlawan yang telah mendahului kita, saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih karena sudah membawa kita ke dunia saat ini. Karena tanpa beliau kita nggak akan bisa duduk berhadapan di sini, Mas Afif. Siap, wah luar biasa. Baiklah, langsung aja kita ke tema ya. Pahlawan zaman now berjuang melawan COVID-19. Saya mau ke Mas Bahtiar atau Mas Bagus ini ya. Sejak kapan menjadi relawan COVID-19? Saya menjadi relawan COVID-19 sejak awal-awal COVID-19. Melonjaknya di bulan Januari 2021. Jadi mulai dari 2020 atau 2021 Mas Bagus? 2021 ya. Oke, kalau Mbak Heni memutuskan untuk jadi relawan COVID ya. COVID-nya? Dari 2020. Dari 2020. Betul. Kenapa kalian berdua memutuskan untuk terjun ke sana? Dari siapa dulu nih? Terserah, langsung Oke. aja. Kalau saya sih awalnya kan saya pulang dari Surabaya itu Mas Afif. Setelah selesai profesi 1 tahun di Rumah Sakit Dr. Sutomo, saya pulang ke Blitar. Pas bertepatan dengan kasus pertama kali yang muncul di Blitar, itu sekitar bulan Februari Maret. Itu saya baru mikir gini, saya mau ngapain? Apa yang bisa saya lakukan? Saya mau tunggu apa lagi? Sementara saya ini seorang nakes. Apa bisa dengan kondisi seperti ini saya diam aja? Saya ingat lagi pesan dari guru-guru saya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan pada dirimu sendiri apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Untuk itulah saya bertekad izin ke orang tua, ke keluarga untuk bergabung untuk menangani COVID. Oke, kalau Mas Bahtiar bagaimana bisa sampai untuk memutuskan ini? Waktu itu saya pernah menjadi relawan, seperti mengikuti kegiatan penanggulangan bencana BPBD. Terus akhirnya ditawarin sama orang BPBD sebagai penyemprotan, disinfektan waktu itu. Terus selalu karena apa ya Mas? Sudah panggilan hati gitu ya, pengen gitu ya, Mas Bagus. Hati. Tapi proses untuk izin ke orang tua gimana? Sempat ditolak atau gimana Mas Bagus? Waktu itu orang tua saya nggak mengizinkan. Terus? Nggak mengizinkan sama sekali karena Takut ya, kan masih awal-awal gitu. Takut banget. Kalau Mbak Heni gimana dengan orang tuanya juga gitu dulu? Sebenarnya kalau orang tua takut itu bukan, tapi orang tua saya itu menanyakan keyakinan saya sendiri. Malah gitu ya? Iya, karena orang tua saya itu bukan tipe strict, mengekang saya itu enggak. Semua keputusan dikembalikan ke saya. Jadi orang tua tanya, seberapa yakin kamu bergabung dengan hal-hal yang seberesiko ini? Sementara waktu itu kan bener-bener hektik banget, crowded banget kasusnya, setajam itu. Semua Akhirnya, jadi perhatian. betul. Dan ya orang tua saya tanya, yakin? Kalau kamu yakin, lanjut. Tapi kalau proses persyaratan dan lain sebagainya untuk ikut jadi relawan dari sisi Tentara Langit atau dari BPBD sulit nggak Mas? Atau gimana waktu itu? Nggak ada persyaratan yang memberatkan. Apa itu? Hati aja. Pokoknya ada niat gitu ya? Ada niat, mesti apa ya Mas? Pakai Jawa ya nggak apa-apa Mas? Ya Mas. Kita los gak rewel malam hari ini. Karena panggilan hati dan dorongan hati aja. Kan artinya buat untuk sesama. Gitu. Artinya dari BPBD nggak ada syarat khusus harus usia ini, ada tes ini gitu nggak ada juga ya? Ada.
Kalau dari nakes gimana untuk memutuskan bisa sampai diterima di sana? Dulu itu kan ya waktu 2020 masih rumah karantina ya Mas Afik ya. Waktu di rumah karantina dulu itu kita diakomodir sama prodi keperawatan. Nah itu mayoritas kan mahasiswa. Nah di situ dibutuhkan yang punya STR, surat tanda registrasi, SIM-nya nakes. Nah kebetulan waktu itu yang punya hanya saya, ya sudah. Akhirnya kita bergabung. Saya sekaligus alumnus, mewakili juga yang ada nakes dengan STR. Oke, baiklah. Tapi kalau kita ngomongin soal relawan COVID-19, itu adalah yang paling dekat dengan kasus-kasus COVID-19, dekat dengan orang-orang atau pasien-pasien, dan bahkan bayangan orang awam seperti saya itu kayak rawan banget tertular gitu ya. Gimana? Kalian nggak takut awal-awal? Takut nggak ya? Takut sih, dibilang takut. Tapi mau sampai kapan? Kalau kita cuma nuruti rasa takut, nggak akan kita berjuang. Kita cuma stuck. Terus siapa yang mau menyelesaikan kasus ini kalau bukan kita? Benar. Ya sudah tekad. Kalau kita sudah ada tekad dan doa, insya Allah semuanya selesai. Mas Bagus nggak pernah takut ya? Bahkan Mas Bagus ini bisa dibilang menjadi saksi terakhir untuk memakamkan jenazah orang hidup di dunia. Gimana Mas? Nggak takut Mas? Takut sih Mas. Kan kita menghadapi COVID yang sangat berbahaya. Tapi nggak takut ya tetap kita lakuin karena itu memang tugas ya. Tapi memang sejauh ini, maaf nih, kita boleh ngobrol santai kan ya? Boleh. Terkonfirmasi COVID nggak? Sempat terkonfirmasi COVID nggak? Alhamdulillah belum. Belum, alhamdulillah. Alhamdulillah masih dilindungi Allah, belum. Belum juga, alhamdulillah. Jangan sampai kalau bisa ya. Amin. Luar biasa. Tapi kalau gitu berarti protokol kesehatannya seperti apa ketika di lokasi masing-masing? Di lokasi masing-masing. Oke, kalau kita kan awal-awal itu masih masker satu lapis. Oke. Berikutnya ada info 2 lapis. Ya sudah kita mengikuti. Nah, apalagi kita kan ada panduan sendiri tuh di mana kita ada di zona hijau, zona kuning, zona merah. Itu APD-nya ada khusus, beda-beda gitu loh. Kita makin sudah ini ya? Makin tinggi warnanya, makin ketat, beda juga yang kita gunakan. Ya sudah, seoptimal mungkin kita harus nurut sama itu. Oke, tapi yang jadi penasaran saya nih malah justru ke Tentara Langit ini, Mbak Heni ya. Karena panas-panas ya kan? Betul. Pakai APD begitu lengkap, terus tugasnya begitu ngusung ke sana kemari segala macam. Gimana Mas untuk proses bukan menerima ya, tapi kayak menerima, oke, ini tugas aku seperti ini gitu. Butuh waktu berapa lama bisa untuk standby? Oke, ini tugas aku bisa sampai aman gitu. Gimana ya Mas? Kalau memang tugas ya tetap dilaksanakan. Kalau untuk waktu pemakaman, kita pasti nunggu sekitar hampir 30 menit untuk jenazah itu datang ke makam. Setelah itu, sebelum itu kita ya tetap memakai APD dulu, level 3 dan segala macam, sarung tangan, terus masker. Masker itu harus double 2 Mas. Oke. Kita nggak berani double, cuman satu masker. Tapi kalau di tugasnya Mas Bagus di Tentara Langit, ini apa aja sih Mas sebenarnya selain tugas tentara langit? tugas Tentara Langit. Tugas Tentara Langit, kemudian yang jadi tanggung jawab Mas Bagus. Tugas tentara langit itu ya ini Mas. Seperti pemakaman tadi, terus penyemprotan desinfektan di tempat-tempat terpapar, penjemputan pasien konfirm, sama evakuasi pasien yang meninggal di rumah atau di tempat. Itu tugas dari bukan tugas sih Mas, apa ya, mekanisme ya, aturan yang harus dilakukan gitu, atau seperti apa? Kalau dari Mas Bagus sendiri, apakah sudah tugas Mas Bagus ini bagian apa? Menggali atau kalau menggali itu ada sendiri? Oke, ada sendiri. Iya. Dari Tentara Langit atau dari pemakaman setempat? Dari pihak makam setempat. Oke. Jadi kalau dari Tentara Langit bagiannya? Cuman
menguburkan dan menguruk gitu. Menguburkan. Oke, menguburkan dan menguruk. Baiklah. Kalau prosesinya itu gimana, Mas? Kan saya belum pernah nih menyaksikan, sama teman-teman Sobat Mahardika semuanya juga mungkin nggak pernah menyaksikan ya pemakaman. Sebenarnya mulai dari mayat ya. Betul. Atau jenazah itu dimasukkan ke peti atau ada apa gitu. Maksudnya gimana? Rawan nggak sih gitu? Kalau masalah jenazahnya dimasukkan peti, saya tidak pernah tahu, Mas. Saya tahunya sudah jadi dimasukkan peti. Kita Oke. tinggal Sudah di peti ya dari rumah sakit berarti. tinggal memakamkan, Oke. menguburkan. Tapi kalau selesai memakamkan, Mas Bagus dan kawan-kawan, ini biasanya bagaimana untuk membersihkan dirinya dan lain sebagainya? Untuk setelah pemakaman, APD itu kita buang sekali pakai. Oke. Untuk esmat sekali pakai. Sarung tangan pun juga sekali pakai. Masker pun harus sekali pakai. Kita buang, ganti yang baru lagi. Kecuali sepatu boot Karena masih bisa ya. Reuse. itu bisa. Kalau Mbak Heni, total nih kalau sesuai data yang biasanya kita juga sering ngobrol ya selain di radio gini, Sobat Mahardika, ada ribuan yang di rumah isolasi, yang di isoter ratusan ya. Terus bagaimana Mbak Heni mengalami hal-hal seperti itu? Capek nggak? Yakin nih Mas pertanyaannya capek apa enggak? Kalau Capek nggak? ditanya capek atau enggak? Capek. Pasti capek dong. Capek. Pasti capek dong. Capek. Tapi lebih besar rasa kepeduliannya dong. Betul. Hmm. Jadi secapek apapun kita, kita ingat kasus ini belum selesai. Bahkan sampai sekarang ya. Betul. Mm-mm. Kalau kita capek, nanti siapa yang mau pegang? Mhm. Siapa yang mau bantu lagi? Pernah ngalamin hal yang ini nggak? Mungkin Sobat Mahardika yang pengen tanya pengalaman dari mereka berdua, boleh loh komen di live chat kita Radio Mahardika Live di sana, atau kirim WA sekali lagi di 085719959959. Pernah ngalamin hal yang bikin takut nggak? Mungkin apa teledor atau apa gitu, lupa atau apa segala macam yang aduh kok nggak pakai masker, aduh apa segala macam. Maksudnya pasiennya kok nggak pakai masker atau menemui hal-hal seperti itu nggak? Hal unik ya ini. Hal unik maksud aku. Selama di Rumis dan isoter. Dari ribuan pasien. Banyak. Hal unik itu banyak. Dari kalau kita sendiri untuk APD kita maksimalkan. Kita dari rekan kerja sendiri. Kalau misal kita ada yang nggak pakai masker atau kurang ketat penggunaan APD-nya, kita pasti langsung ingatkan. Tapi mungkin dari segi penghuni, ada yang mungkin tiba-tiba tuh anak-anak kan mau ambil makan, lari tiba-tiba nggak pakai masker. Ayo maskernya mana dulu? Nah itu kita harus ingatkan di situ. Karena kan fungsi Rumis dan isoter selain untuk mengisolasi, tapi juga untuk membiasakan mereka. Kalau mungkin dia terkonfirmasi karena mereka belum terbiasa menaati prokes, kita harapkan setelah nanti terkonfirmasi, setelah pulang dari sana, dia jauh lebih baik. Itu masalah prokes ya Mas ya. Ada lain, masalah bentrok apa? Bentrok dengan warga. Oke. Iya, jadi setelah masuk di Rumis atau isoter, Pasti ada salah paham gitu ya. betul. Salah pahamnya itu berkelanjutan. Oke. Dalam artian gini, kita kira mereka itu sudah memahami dengan kondisinya. Oh, saya ini terkonfirmasi, berarti saya harus diisolasi di sini. Ternyata nggak sedikit juga yang mereka itu nggak menyadari. Jadi merasa mereka baik-baik saja, mereka ingin pulang, gitu. Kalau nggak gitu, kita mau rujuk. Ternyata keluarga menolak karena COVID itu apa sih? Masih seperti itu. Nah, itu sebenarnya membuktikan kalau kita sebagai nakes, salah kita sebagai nakes yang kita belum maksimal dalam edukasi. Tapi kita yakin perlahan-lahan dari adanya pandemi ini kita bisa edukasi masyarakat pelan-pelan. Itu di awal-awal ya pastinya. Iya, Yang masih awal-awal. awal-awal lalu Betul. ya. Tapi untuk sebelum kalian memutuskan menjadi relawan COVID, baik dari Tentara Langit ataupun terjun jadi nakesnya COVID-19, memang sering melakukan hal-hal charity atau sosial, kegiatan-kegiatan seperti itu, Mas Bagus? Sebelumnya? Sebelum terjun? Sebelum terjun ikut ya itu apa itu Mas, ikut kegiatan di BPBD itu. seperti
sosialisasi tentang penanggulangan bencana. Dan ketika kegiatan ada kebencanaan seperti tanah longsor, ada angin puting beliung atau banjir, pasti saya ikut. Oke. Kalau Mbak Heni juga sering mengadakan kegiatan misal kayak baksos atau mungkin juga ngasih apa? Nasi kotak dan lain sebagainya yang kegiatan-kegiatan sosial gitu sebelum tahun 2020? Sering kita ya? gabung. Kita nggak mandiri sih. Kita gabung dengan instansi, kita gabung dengan organisasi mana gitu. Kayak kita ikut dari prodi itu kan sering tuh ikut di programnya Pospasiwa. Nah kayak gitu-gitu kita ikut. Oke, karena sering menangani dan berhubungan langsung dengan pasien COVID-19, tanggapan kalian berdua terhadap orang-orang yang sampai sekarang ini tidak percaya COVID. Saya rasa hanya sekian persen, tapi tetap masih ada yang nggak percaya. Menurut kalian gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kenapa harus memasalahkan? Karena gini, sebenarnya masalah sih. Itu masalah yang besar. Tapi jangan sampai kita sebagai petugas menganggap itu sebuah masalah. Kita harus menganggap itu tuh sebuah tantangan buat kita. Kita sebagai petugas mau apa ke depannya? Kalau sekarang dengan kasus semasif ini, apalagi yang dimakamkan tiap hari banyak, kok masih ada yang nggak percaya tugas kita tuh ngapain? Nah itu tantangan buat kita. Jadi ya nggak apa-apa, itu sebagai tantangan kita aja. Kalau dari Mas Bagus, kalau masih ada yang nggak percaya sama COVID? Tanggapan saya untuk orang yang tidak percaya COVID, apa ya Mas? Terenyuh. Ya Prihatin. Mas, prihatin karena sudah banyak bukti nyata orang meninggal. Tapi kenapa kok nggak percaya kalau adanya COVID? Gitu. Artinya ini kalau dari aku ya guys, kalau buat kalian yang masih nggak percaya, memang orang kalau nggak percaya tuh kalau belum merasakan, tapi jangan sampai merasakan. Doa-doa dari kita jangan sampai merasakan, tapi kalau belum merasakan ya memang nggak akan percaya. Nggak, kalau nggak terjun langsung ke sana gitu. Oke, sudah ada beberapa WA yang masuk di 085719959959. Saatnya kita bacain WA dari Sobat Mahardika semuanya yang standby malam hari ini di Talenta Community Muda Berkarya dan Merdeka. Oke, sebelumnya Fik mau sapa dulu, ada Sukma Farida yang bergabung di Radio Mahardika Live YouTube channel. Selamat malam Sukma, boleh disapa mungkin temannya di kameranya sebelah sini dan sini. Terus untuk siapa lagi nih, Bu Yayu selamat malam. Kemudian juga Ibu Sam selamat malam, Mas Tony di Garum, Mas Yudi di Ponggo, Mas Dian di Lego, selamat malam semuanya. Kita bacain satu persatu WA-nya. Ada Indah di Garum, temannya Mas Tony nih pasti ya. Kak, dulu waktu awal-awal tugas saat pandemi baru menangani, baru masuk, pernah dikucilkan lingkungan sekitar nggak? Aduh. Indah di Garum. Pasti nih, kan nggak ini kalau nakes kan mungkin ada mesnya dan lain sebagainya, atau Mas Bagus juga ada mesnya juga nih, atau PP kalian berdua? PP. Pas pulang gimana Mas? Dikucilkan nggak? Enggak kalau dikucilkan Mas. Tapi? Cuman dijauhi. Oh, apa bedanya Mas Bos? Dijauhi Mas, serius sama teman-temanku. Biasanya yang ngajak nongkrong ya kan gitu. Nggak diajak nongkrong tapi mereka nongkrong sendiri. Mas. Iya Mas, serius itu. Karena alasannya takut tertular atau bla 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 kayak gitu. Wah, yo aku menyadari karena emang pekerjaanku seperti ini. Tapi kan aku nggak selalu mengabaikan prokes. Oke. Dan taat sama prokes juga. Dan biasanya ya kalau kita berada di garda terdepan seperti ini atau terdekat, itu pasti sering di PCR juga dong. Itu juga termasuk bukti kalau kita aman gitu. Kalau misalkan pengen bersosialisasi lagi gitu maksudnya. Kalau dari Mbak Heni, pulang gimana? Keluarga atau tetangga gitu-gitu? Dari awal-awal ya. Awal-awal COVID dulu jelas ketakutan itu ada. Ketakutan itu ada, tapi kalau dari keluarga bukan menjauhi.
Karena saya dulu kan memang sebenarnya difasilitasi untuk tinggal di rusunnya Yonif 511 itu. Jadi ada waktunya saya tidur di sana, kalau udah stabil saya pulang. Nah, kalau waktu pulang itu dari keluarga itu ya antisipasi. Jadi sebelum pulang nih harus udah mandi, ganti baju di sana. Cuci baju ya cuci baju di rusun batalion sana. Kalau sudah pulang ya sudah, orang tua aman. Pun sekarang juga begitu. Tapi untuk dikucilkan kalau dari saya pribadi, alhamdulillah nggak ada. Tapi dari senior-senior saya banyak cerita yang ternyata dikucilkan, bahkan pernah diusir. Wow. Betul. Bener. Betul. Itu di mana? Oh, bukan di mana ya? Gak boleh lah ya. Maksudnya dia ya jangan lah ya. Maksudnya gimana? Itu prosesnya gimana? Karena sekitarnya atau kelurahannya atau apa nggak ada sosialisasi atau gimana itu? Oke. Jadi nakes ya ini, konteksnya nakes kos. Oh, kos. Iya, dia kos. Dan sebenarnya itu saya juga nggak ngerti. Orangnya itu tahu info kalau teman senior saya ini nangan COVID itu dari mana. Tiba-tiba lagi rame-ramenya yang di semua wilayah itu nakes-nakes dikucilkan, kok sini ikut-ikut gitu. Jadi senior saya itu sampai diusir, diminta pulang dulu sampai izin untuk enggak. Itulah pernak-pernik perjuangan kalian sebagai pejuang masa kini di tengah pandemi COVID-19. Lanjut ke WA selanjutnya, ada Wanda di Blitar. Pernah ada traumatik gak sih Kak? Misal menangani atau mengevakuasi pasien tapi tidak tertolong, atau ada hal lain, atau misal Mas Bagus menemui keluarga yang sangat bikin prihatin terenyuh gitu, pernah nggak? Kalau trauma nggak ada sih Mas. Trauma nggak? Cuman waktu penjemputan pasiennya kritis waktu itu, di beberapa rumah sakit lagi penuh, dirujuk ke sini full, lihat di belakang kan, mobil belakang orangnya sudah gemeter. Bukan atau gemeter, sakaratul maut. enggak sakaratul maut Mas, sesak nafas. Aduh, terus gimana susah Mas? nafas orangnya ya. Kita sebisa mungkin mencarikan rumah sakit agar cepat tertangani. Ya, alhamdulillah masih rumah sakit. Masih ya, Iya, masih. Dan itu menjadi pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Takut aja itu Mas, nanti Melihat pikiran gitu Mas waktu penjemputan itu. Usia berapa itu pasiennya? Kurang lebih sekitar 60 ke atas. Memang ya kalau kategori lansia tuh rawan banget. Kalau dari Mbak Heni? Trauma, sempat trauma. Jujur ya ini sempat trauma. Karena kalau di Rumis dan Isoter itu kan istilahnya pre-hospital. Jadi penanganan sebelum dilakukan rawat inap di rumah sakit. Sementara kategori yang rumah masuk, sakit yang mau menerima rujukan itu pasti dengan saturasi oksigen tertentu ya. Otomatis semuanya dimaksimalkan di kita. Sementara waktu itu saturasi oksigennya udah drop dengan komorbid yang luar biasa, dengan tenaga kita yang memang juga terbatas karena harus ngurusin pasien lainnya juga. Pernah drop, dan itu nggak cuma satu orang. nggak tertolong atau Alhamdulillah tertolong. terhambat gitu ya? Apapun yang terjadi di Rumis dan Isoter, sekalipun saat itu yang jaga misal hanya 2 nakes, kita harus optimal. Yang libur harus masuk on call semuanya. Jadi kita nggak ada istilahnya libur, sama ya Mas Bagus ya. Kita nggak ada istilah libur. Meskipun yang jaga 2, harusnya kita evakuasi 2 orang. Nggak mungkin dong 2 orang ini jalan sendiri. 2 orang, 3 orang semua harus masuk. Ada yang ke pasien, proning position, pengobatan, konsul dokter, cari rujukan, semua jalan. Apapun yang terjadi, kita harus pertahankan kehidupan itu sebelum masuk ke rumah sakit. Yang bikin trauma apa? Yang bikin trauma itu ketika orangnya gini Mas ya. Kalau sudah di titik yang saturasi oksigen turun, itu kan kalau COVID itu ada yang happy hipoksia, ada yang enggak. Kalau yang happy hipoksia, dia masih bisa senyum. Nah, itu tuh yang bikin trauma tuh. Jadi orangnya merasa happy-happy aja, senam gitu.
Oke, gerak sendiri. Tiba-tiba lemes, bilangnya saya capek Mbak. Ternyata saturasi oksigennya sudah drop di bawah. Itu kayak mau mengizinkan orang senam itu kayak iya enggak gitu. Jadi kita pasti ingatkan kalau waktu kegiatan aktivitas ringan pagi sore gitu nggak apa-apa aktivitas, Jangan tapi harus capek-capek. tahu kondisinya diri. Oke, Wanda, terima kasih WA-nya di 085719959959. Ada fansnya Mas Bagus ini, WA. Indra namanya, di Tulungagung, jauh-jauh nih mendengarkan Mahardika. Mas Bagus, pakai O lo ya. Dulu saat kasus masih tinggi bisa memakamkan berapa jenazah dalam sehari? Pernah paling banyak? Paling tinggi dalam satu hari kurang lebih 15 orang. Wow. 15 orang. Wow. Timnya berapa itu? Dulu hanya satu tim, Tentara Langit, Terdiri dari PBD. Berapa orang? 4, 5? Dari PBD itu ada 6 orang. 6 orang. Terus dari PMI juga ada 15 itu dari jam berapa sampai jam berapa Mas Bagus? Sampai speechless. pagi Mas waktu itu. Memang bareng semua. Waktu itu memang bareng. Tapi dalam satu hari itu dapat 15, besoknya kebijakan dari pimpinan membentuk tim Lagi. pemakaman dari setiap kecamatan. Oke. Akhirnya kita agak terbantu. Jadi sedikit terbantu banget dalam pembentukan tim dari per kecamatan ini. Mas Bagus, berarti ketika prosesi pemakaman jenazah COVID-19, keluarga boleh ke makam nggak sih? Atau gimana? Boleh. Tapi agak jaga jarak. Nggak boleh dekat sama relawan pemakamannya, nggak boleh. Minimal 3 meter lebih. Ada. Dan setiap pemakaman selalu ada keluarganya atau gimana, Mas? Setiap pemakaman ada keluarganya. Kemudian setelah semua selesai boleh merapatnya kapan ini? Atau nggak boleh? Habis pemakaman, habis dimakamkan Mas, setelah penguburan selesai, kita selalu disemprot disinfektan dulu, baru keluarganya boleh mendekat. Oke, baiklah. Orang kita ya melihat orang yang kehilangan dengan tanpa COVID itu sedihnya udah luar biasa loh. Bagaimana dengan yang jenazah tapi kita harus menjauh, kemudian sudah dimakamkan terus kita baru mendekat tuh perasaannya juga pasti campur aduk ya. Nah, mau nangis gimana? Pernah gak sih nangis sendirian gitu di lokasi? Aduh, saya gimana ini kasusnya kok nggak berhenti gitu? Pernah sampai satu titik itu nggak, Mbak ini? Pernah. Kasus nggak berhenti, pemakaman yang 24 jam nonstop. Nah, itu udah pernah kita alami guys di Kota Blitar. Pemakaman 24 jam nonstop, pengiriman kita nggak ada hentinya, suara ambulan di mana-mana. Yes. Stres kita ya terus terang. Terus apalagi dibarengi kalau waktu pemakaman ada keluarganya yang masih harus menjalani isolasi di rumes atau isoter. Itu yang bikin kita kita mau nangis, nangis batin aja tapi kita nggak bisa keluarkan air mata. Nggak bisa lah. Kita harus kuat demi orang lain. Kita kan harus menguatkan orang lain posisinya betul. ya. Oke. Sapa-sapa dulu pendengar di live YouTube kita Radio Mahardika Live. Selamat malam Ibu Disi Laksmonowati Arlini. Selamat malam. Terus juga ada Muhammad Wildan atau Comeback Wonder Woman katanya. Mantap muda berkarya katanya Bu Desi. Terus ada Mita, jadi orang terdekat dengan pasien COVID-19 sering PCR wak sudah berapa kali PCR kakak-kakak ini? Udah berapa kali PCR nggak kehitung? Nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung. Berapa kali PCR ya? Antigen kan. Yang sering antigen. Ya butuh data yang cepat soalnya Mas. Saya juga PCR terlalu
Lama. Lama. Saya juga udah nggak kehitung di PCR ya. Mampir di mana aja Mas Hafik ini? Oh bukan, tapi untuk di Mahardika kan Oh, gitu. gitu. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu pasti PCR. Dan alhamdulillah jangan sampai kena. Amin, amin, amin. Langsung kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ada Titik di Blitar. Mbak Heni pernah ketemu sama pasien yang rewel, L-nya double Mbak. Rewel gitu nggak? Rewelnya gimana dulu Nggak nih? tahu. Double soalnya. Heeh. Pasien yang rewel. Ada ya, karena kan masyarakatnya macem-macem nih. Dari ujung barat sampai ujung timur segala suku ada tuh di kita. Mau yang pendiam, mau yang rewel ada. Ada. Yang bentar-bentar nanya, yang bentar-bentar komplain. Ada banyak. Ya kita harus sabar-sabarnya kita. Kadang tuh udah sesek, kita capek, banyak kerjaan, rewel. Tapi ya sudah, Harus. ini tugas. Ayo pelan-pelan, ini tugas kita. Sudah gitu aja. Oke. Banyak. Heeh. Untuk Mas Bagus mungkin ada apa permintaan yang aneh-aneh juga dari keluarga nggak sih, yang pengen minta nguburin sendiri atau apa segala macam gitu, ngalamin gitu nggak? Ada ya. Ada Mas. Gimana? Boleh Nekat ceritain? banget. Nekat. Iya. Nekat kayak nggak percaya COVID gitu aja. Padahal sudah benar-benar keluarganya itu meninggal karena COVID, tapi nggak mau prokes sama sekali. Kita sebagai relawan pemakaman, wah nekat banget orangnya. Kan kita juga takut Mas, nanti kalau ada lonjakan lagi karena klaster ini, ya mau gimana lagi, tetap patuhi. Akhirnya yang nekat itu gimana? Berhasil kita lerai atau gimana? Mas? Kita tenangin dulu biar tetap prokes gimana. Akhirnya walaupun kita nggak memakamkan, tapi kita kasih APD untuk memakamkan secara prokes. Oke, baiklah. Masih ada. Itu di tahun berapa? Tahun 2021? 2021. Wah, masih ada loh yang nggak percaya. Luar biasa emang. Luar biasa emang. Saya juga ucapin selamat malam untuk Pak Supriyadi, Kepala Bidang Pencegahan Bencana Daerah Bakes Bangpol dan PBD, lagi memantau Mas Bagus malam hari ini. Pak Supri boleh loh kirim pertanyaan untuk mereka berdua malam hari ini di live chatnya Mahardika Ampun FM. Mas Hafik kalau ketemu bosnya ini. Karena memang Mahardika selalu memberikan apa istilahnya tuh, kalau di hari Rabu ya, Talenta Komunitem tuh memberikan apa secercah inspirasi untuk Sobat Mahardika malam hari ini. Kita ada tamu spesial yang pengen saya hubungi, mungkin bisa tersambung nggak ya malam hari ini? Kita siapa coba ini? saja, semoga bisa terjawab. Kita akan ngobrol bersama-sama dengan beliau yang masih saya rahasiakan. Kalian berdua harus mau ngobrol sama beliau yang pastinya dinanti-nantikan oleh Sobat Mahardika. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bapak. Sehat luar biasa. Ya ampun Bapak. Alhamdulillah. Oke. Siapa coba tebak? Bapak saya itu Mas. Bapak Dharma. Mas Bagus juga sering ketemu Pak Dharma? Jarang. Jarang ya. Ketemu. Pak Dharma, sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Doa kita bersama-sama, kita semua diberikan kesehatan ya Mas Afik. Boleh di ini nggak Pak gimana? Selamat malam juga untuk Heni sama Mas Bagus. Bapak, Apa kabar? selamat malam. Luar biasa. Sehat Bapak, luar biasa ini. Alhamdulillah. Anak bimbingnya Bapak di sini nih. Pak, tapi mereka berdua dengan cerita-cerita yang sudah dialami itu luar biasa loh Pak. Dengan diundang di Mahardika pasti ada ya. Apa itu? Mereka berduanya Pak, mungkin nanti di apa gitu. Kalau saya kan sering dia kasih berita maksudnya. Oke. Pak Dharma boleh di ini nggak dikasih semangat kepada dua pahlawan kita. Kita bilang pahlawan karena tema kita malam hari ini pahlawan. Mereka pahlawan berjuang untuk membantu melawan COVID-19 di Kota Blitar. Silakan Pak Dharma. Ya,
Siap. Tadi mohon maaf, tadi saya sempat mendengar mereka berdua, si Mbak Eni sama Mas Bagus bercerita, dibantu oleh Mas Afik. Meskipun saya di sela-sela melayani pasien, tapi tetap kami monitoring diskusi kalian bertiga. Terus terang kami dari jajaran pemerintah Kota Blitar, kami dari Dinas Kesehatan Kota Blitar mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian berdua yang bisa mewakili generasi muda di Kota Blitar, yang bisa memberikan suatu warna di Kota Blitar, bagaimana kinerja sepak terjang dari kaum muda yang ada di Kota Blitar. Ternyata sampai hari ini masih ada kita temui kaum muda yang tetap berkarya dan konsisten, komitmen, terutama di masa sulit dalam menghadapi COVID ini. Mereka berjuang untuk melawan COVID, menyelamatkan saudara-saudara kita, khususnya di Kota Blitar, untuk mereka dibantu, didampingi, diberikan motivasi untuk mereka bisa survive. Dari sekian banyak pasien yang sudah Mbak Heni dan teman-teman, Mas Bagus dan teman-teman sudah melayani, kami tahu banyak sekali sudah mereka lakukan dan banyak sekali yang sudah mereka korbankan demi keselamatan daripada warga Kota Blitar di dalam pandemi COVID. Dan pada kesempatan malam hari ini tidak salah kalau kita menyebut mereka berdua dan teman-teman sebagai pahlawan di zaman now, yang muda, yang berkarya. Dan pada malam hari ini, Mas Afik, saya berharap banyak teman-teman yang melihat, mendengar apa yang sudah didiskusikan kalian bertiga untuk memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya pada kaum muda, untuk apa yang bisa kita berikan kepada bangsa yang tercinta ini. Nah, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih, ada suatu contoh pahlawan kita dalam menghadapi COVID, baik dari rumah isolasi, dari Rumis, dari Isoter, maupun dari Mas Bagus dari Tentara Langit yang setiap hari bisa membantu kita semuanya untuk memfasilitasi pemakaman. Hari ini contohlah mereka sebagai salah satu pejuang generasi muda yang sudah memberikan contoh yang terbaik. Dan kami berharap teman-teman generasi muda, saudara-saudaraku, adik-adikku generasi muda, bukan berarti harus seperti mereka berdua, begitu loh ya. Tidak harus seperti mereka berdua. Tapi apapun kegiatan yang sudah kalian lakukan di sektor apapun akan menjadi contoh teladan baik untuk generasi muda di masa mendatang. Mungkin itu ya Mas Afik ya. Oke. Wah, Mbak Eni ada yang mau disampaikan kepada Pak Dharma, Dr. Dharma Setiawan? Selalu hasil menyentuh hati. Dari getaran suaranya tuh bisa langsung masuk ke hati. Bahkan ada yang komen nih. Ada Mas Muhammad Wildan Atoil komen, Dr. Dharma Setiawan emot api. Wow. Ada juga Oki Yusi Faulus, yuk semangat yuk. Oh. Terus ada juga Oktavianto Wahyu Prasetyo, yuk bisa yuk juga. Oke, Mbak Heni, mumpung ada Pak Dharma, apa yang mau disampaikan? Bapak nih saya pengen nangis nih. Bapak, secara pribadi dan mewakili teman-teman yang sudah berada di Rumis dan Isoter, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak beserta jajaran telah memberikan kesempatan bagi kami untuk banyak belajar, mengasah diri, mengasah mental, sampai pada akhirnya we almost there. Kita hampir sampai. Itulah Bapak, saya nggak bisa ngomong apa lagi selain terima kasih banyak kepada Bapak. Oke. Mungkin Mas Bagus ada yang mau disampaikan kepada PLT, Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar. Oke. Oh, nerdek Mas Bagus. Jarang ketemu kan. Oke. Untuk Bapak Dharma, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk para jajaran samping, saya juga ucapkan terima kasih telah memfasilitasi. Iya. Seperti memfasilitasi sampai sejauh ini gitu ya. Baiklah Pak Dharma, terima kasih banyak sudah berhasil saya telepon loh malam hari ini. Deg-degan saya tuh takut mengganggu di prakteknya Pak Dharma. Siap. Baik, sehat terus. Lagi, Mas Afik.
Halo. Halo. Sekali lagi kami mengucapkan penghargaan yang tinggi-tingginya dan apresiasi kepada teman-teman generasi muda sebagai pahlawan zaman now yang muda yang berkarya, khususnya untuk Kota Blitar. Pertahankan prestasi kalian ke depan untuk menjaga Kota Blitar menjadi kota yang sehat dan siap untuk dihuni dan kalau menjadi generasi muda yang sebagai penerus bangsa dan negara Indonesia. Siap. Luar biasa. Terima kasih Pak Dharma sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih, Bapak. Selamat bertugas, selamat Terima kasih. beristirahat. Iya, baru saja Pak Dharma. Saya berhasil menghubungi Surprise beliau. banget Mas Afik. Oke. Pak Supriyadi dihubungin nggak ya? Aduh. Tetep aja ikut deg-degan. Bisa nggak ya kira-kira kita malam hari ini ngobrol santai aja. Kalau beliau bisa mau angkat ya kita ngobrol. Kalau nggak mau ngangkat ya nggak apa-apa ya. Ini kita tunggu dulu. Pak Supriyadi. Boleh bisa diangkat nggak? Oh, assalamualaikum. Selamat malam Pak Supriyadi. Selamat malam. Pak Supriyadi, ini kita sedang on air di Radio Mahardika bersama dengan Mas Bagus Bahtiar, personil Yeah. Tentara Langit Kota Blitar. Kita live, Pak. Iya. Pak, gimana? Lihat saya tadi. Oh, gitu. Baik. Ya. Ini boleh dikasih mungkin semangat atau wejangan atau mungkin apa gitu, Pak, kepada Mas Bagus Bahtiar yang ada di sini, Pak? Mas Bagus ya? Oh, ya. Iya, tetap jaga kesehatan. Kemudian pandai-pandai menempatkan diri sama pintar-pintar bagi waktu. Oke. Ya, terima kasih atas bantuannya selama ini. Oke. Pak, tapi ini tim Tentara Langit tetap standby terus ya? Ya, semua on call, Mas. Sewaktu-waktu ada kejadian kita siap. Oke, kalau gitu dari Mas Bagus nih, boleh mau menyampaikan apa kepada bapaknya? Untuk Bapak Supriyadi, terima kasih telah Telah memfasilitasi. mengajarkan hal baik. Tadi saya ketemu loh sama Pak Supri di DPUPR ya, Pak ya. Nggih. Ya. Nggih. Ya udah Pak Supriyadi, terima kasih banyak. Mbak Heni, ada yang mau disampaikan? Makasih. Ada dong. Oke. Pak Pri jangan keluar dulu Pak. Bapak, saya Iya, Mbak, ucapkan ini terima juga kasih bagus banyak sekali. ya, Pak ya. Saya diberikan kesempatan juga. Kita mulai bertegur sapa mulai tahun 2020 itu sampai sekarang. Pak Pri luar biasa. Saya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan dan difasilitasi sampai detik ini. Sehat selalu, Pak. Amin. Alhamdulillah, sama-sama, Mbak. Oke. Kami juga sudah banyak dibantu teman-teman isoter sama Rumis. Siap. Nggih. Pak Supriyadi, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung di Mahardika. Ditelepon dadakan Sama-sama, Mas. boleh tanpa janjian loh Mbak Heni, Mas Bagus ini tadi. Biasanya susah saya ditelepon ya. Nah, betul, gitu betul. makanya tadi wah ini Pak Supri mau ngangkat nggak ya gitu. Makasih Pak Supriyadi, sehat selalu Sama-sama. dan Iya, selamat alhamdulillah. beristirahat. Oke. Amin, terima kasih. Ini baru Pak Supriyadi sudah lengkap semuanya nih guys, kita ngobrol-ngobrol berdua. Aksi kita langsung melanjutkan deh. Masih ada beberapa WA yang masuk. Oke, Sayang ramai sekali banget. Mas Afik ya. Iya dong, sayang banget kalau nggak kita sampaikan malam hari ini. Ada yang komen nih di apa? Radio Mahardika FM, nomor WA-nya Mahardika FM. Bagus banget deh, aku dengerin. Aduh. Apa ini? Mbak Heni jos banget, Luf siapa katanya. tuh? Ada deh. Terus juga ada nomor aja sih belakangnya 777 di belakang. Mbak Heni love banget, Terima kasih. Luf gitu. Terus juga ada beberapa WA yang masuk, langsung aja kita sampaikan. Tapi sebelum itu kita bacain dulu yang sudah ada di live chatnya Mahardika. Tadi udah ya. Muhammad Wildan atau If, terima kasih. Oki Yusi Faulus, terima kasih. Mita, terus Ibu Disi, terus ada Sukma Faida juga, terima kasih banyak. Malam hari ini sudah nangkring di Radio Mahardika Live. Ada beberapa WA yang belum dibacain. Oke. Langsung kita bacain, sayang banget. Masih ada 2. Sibuk jadi relawan, lupa cari pasangan nggak nih? Wah, aku lupa tadi nggak nanyain ini ya. Malah yang nanya ini Intan di Bendogerit. Semangat Kak Afik. Makasih Intan. Oke.
Apa sudah punya pasangan, tinggal menghalalkan? Aduh, Mbak Intan ini luar biasa pertanyaan. Mas bagus sih kayaknya, udah punya nih kayaknya. Alhamdulillah sudah halal atau OTW? Belum. Oke. Di OTW kan ya Mas. Oke. Semangat dari sang calon gimana? Takut nggak? Khawatir atau gimana gitu Mas? Apa ya Mas? Khawatir aja Mas. Oke. Halo Mbak Heni, sudah adakah calonnya? Belum ada. Oke, apakah harus dikasih cincin? Oh, Kan gitu nggak ya? harus. Bismillah aja ya Mas ya. Semoga yang terbaik ini. Oke, udah ada, tapi belum kesana gitu Belum ya? nikah. Oke, oke, baiklah. Tuh Intan, Benda Geri, terima kasih. Ada Dwi juga di Jalan Jawa. Terus nanyain pas denger Mbak Heni bilang on call, Mas Bagus juga bilang on call, nggak peduli libur atau apa, jadi terenyuh, emot, nangis. Lebaran kemarin sama keluarga apa jangan-jangan isolasi? Oke. Lebaran. Dari 2020 karantina, kita sempat mengadakan sholat Id bersama di rumah karantina Rumis batalion. ya. Oh, yang Jalan Jawa ya. Yang di batalion 511. Oke. Betul. Di situ karena kan masih statusnya ODR, kita beri jarak, tapi kita bisa bersama-sama. Setelahnya ya kita tetap jaga. Kalau Mas Bagus, PP, tetap PP. Tetap PP. Masih bisa merayakan ya? Masih bisa, alhamdulillah masih bisa. Sama keluarga. Karena on call kan. Oh Mbak ini berarti Setelah karantina, nggak ada, sudah. berarti seminggu full di karantina? Biket, Oke. nggak ada saya di rumah cuma Video call berarti ya lebarannya? habis sholat Id, saya pulang, salaman sungkem dengan bapak ibu, keluarga, kembali kerja. Oke. Tidak merayakan, maksudnya nggak ke sanak saudara gitu ya? Nggak punya hari lebaran. Ada perasaan gimana Iya, jadinya? berontak. Sebenarnya pengen, tapi nggak boleh, itu nafsu. Oke. Nggak boleh Baik. diikutin. Karena waktu itu juga masih ini ya, Masifnya kasus. Kalau seperti sekarang ini masih bisa diatur lah ya. Kalau misalkan Tetap prokes, betul. kalau misalkan lebarannya di saat-saat seperti ini loh, maksud aku Masih bisa masih ditoleransi. bisa ditoleran lah. Jaganya gimana gitu masih bisa Betul, diatur. Tapi waktu itu memang lagi rame-ramenya guys. Oke, kita sudah merapat di jam 8 malam, berada di ujung-ujung perjumpaan kita Talenta Community Time, muda, berkarya, dan merdeka. Kita tadi sudah bahas, karena ini momen Hari Pahlawan ya, bagaimana menurut kalian untuk memaknai Hari Pahlawan sebagai pemuda? Siapa dulu? Boleh, siapapun. Nggak apa-apa Mas Bagus dulu aja. Mbak Heni deh. Oke. Kita memaknainya adalah Hari Pahlawan ya. Setiap orang adalah pahlawan bagi dirinya sendiri. Benar. Ya. Apapun yang terjadi, kita ada pahlawan. Kita melindungi diri sendiri, artinya kita juga melindungi orang lain. Saat ini boleh egois, tapi dalam hal penegakan prokes dan menjaga diri sendiri. Tapi kita tidak boleh egois, membiarkan ketidakpatuhan itu semakin merajalela. Pahlawan bukan dalam artian selalu kita harus memberikan sesuatu pada orang lain, tapi mulai dari diri sendiri, munculkan kesadaran dan komitmen untuk menjaga apa yang sudah kita miliki saat ini, untuk menggapai apa yang kita inginkan. Oke, kalau dari Mas Bagus, Momentum Hari Pahlawan sebaiknya dimaknai dan diisi dengan hal positif, bermanfaat bagi masa depan, bagi bangsa dan negara. Karena apa yang sudah kita rasakan ini adalah hasil perjuangan dari para pahlawan kita yang sudah berjuang. Tapi terakhir nih, pesan kepada pemuda seusia kita atau bahkan yang lagi saat ini berada di bangku kuliah atau masa-masa awal kerja dan lain sebagainya, pemuda lah zaman sekarang, apa yang pengen kalian sampaikan kepada para pemuda ini? Silahkan. Untuk teman-teman semuanya, untuk seluruh pemuda,
yang ada di Kota Blitar ya utamanya, tapi meskipun di luar Kota Blitar juga nggak masalah. Yang penting seluruh pemuda jaga terus semangatnya, kuatkan tekad dalam diri untuk memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan lingkungan. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita dinina bobokkan oleh keadaan. Apapun yang terjadi kita harus terbangun, bakar semangatnya. Oke. Semangat banget ngomongnya, pakai dari hati loh. Mas Bagus, apa yang mau disampaikan? Pesan untuk anak-anak muda ya Mas. Anak-anak muda adalah motor penggerak bangsa kan. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, jangan lelah berusaha, berubah untuk berbuat yang baik, yang positif, yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Tentunya dengan tetap berpegang pada jati diri sebagai bangsa Indonesia. Oke. Wah. Terima kasih banyak untuk kalian berdua sudah hadir di studio Mahardika FM malam hari ini. Dan juga terima kasih sekali lagi, kita sapa satu persatu. Muhammad Bagus Sah Bahtiar, personil Tentara Langit Kota Blitar, sukses terus, semangat terus untuk membantu memakamkan jenazah COVID-19 ke depan, dan sukses terus untuk karirnya. Henny Murti, koordinator lapangan Rumah Isolasi dan Gedung Isolasi Terpusat Kota Blitar, semangat terus, sukses kerja, hati-hati, prokes COVID-19 udah jagonya ini pasti ya, udah mateng lah gitu. Amin. Sehat terus, dan pastinya kalau nikah semuanya kabar-kabar saya Amin, ya. insyaallah. Doakan ya Mas Afik ya. Oke, terima kasih banyak untuk Sobat Mahardika yang malam hari ini sudah bergabung, yang sudah komen di live chat Radio Mahardika FM Live. Kemudian juga terima kasih yang sudah kirim WA di 085719959959. Malam hari ini kita sudah berbincang tentang pemuda zaman now, pahlawan zaman now, lawan COVID-19, tentunya untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh hari ini tanggal 10 November 2021. Terima kasih banyak untuk kalian berdua sudah hadir. Terima kasih juga untuk Mas Satrio, tim streaming dan YouTube kita malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya guys. Rabu depan kita ketemu dengan another narasumber atau narasumber lainnya juga. Jangan lupa Talenta Community Time setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8. Aduh. Jangan kapok-kapok main di studio ya. Oke, terima kasih banyak. Ini waktunya Afik Rardian pamit dan Mas Satrio juga pamit, Sobat Mahardika. Sampai ketemu Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pahlawan.